COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan tren kenaikan bahkan hingga di atas 2.000 kasus harian. Apakah ini sudah sebagai tanda bagi pemerintah untuk kembali menarik rem darurat? Dan untuk membahas lebih dalam kita segera bergabung dengan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra lewat sambungan daring. Selamat siang Mas Hermawan, melihat lonjakan kasus yang begitu cepat, baik. Ya, Mas Hermawan, melihat lonjakan kasus yang begitu cepat, apakah saat ini pemerintah berada di jalur yang tepat dalam kebijakan penanganannya? Ya, cukup disayangkan sebenarnya ketika pemerintah sudah mampu memprediksi ya dan sudah meng-announce via berbagai media bahwa pada pertengahan Februari hingga Maret itu ditengarai akan menjadi puncak penyebaran gelombang baru yang juga distimulus oleh varian Omikron. Nah, sebenarnya dari segi kajian evidence ini sudah ada. Namun demikian, dari segi upaya, pemerintah masih terkesan menghimbau saja, belum ada kebijakan yang konkret untuk penerapan upaya-upaya pengendalian yang lebih kuat gitu di dalam pencegahan terjadinya prediksi yang memang diperkirakan antara Februari hingga Maret itu. Nah, oleh sebab itu kita ingin mengingatkan bahwa kenaikan yang sudah ada tanda-tandanya secara signifikan saat ini, kasus aktif sudah kembali di atas 12.000 kasus, itu sudah menjadi alarm bahwa kita harus mengontrol kembali berbagai event dan kegiatan di dalam negeri maupun adanya mobilitas internasional. Karena juga ini kan disumbang oleh varian Omikron yang memang datang melalui jalur atau pintu gerbang internasional. Nah, upaya-upaya yang pertama yang harus dilakukan, semua kegiatan, baik itu event olahraga, pariwisata, kegiatan perkantoran, di pemukiman, aktivitas sosial budaya, semua itu harus tetap dikembalikan kepada protokol kesehatan sebagai bagian basis perilaku pencegahan dan pengendalian COVID. Di sisi lain, pemerintah harus menerapkan instrumen kebijakan itu sendiri. Kita memiliki instrumen PPKM dengan berbagai levelingnya, dan PPKM ini berkonsekuensi terhadap pengaturan volume, penjagaan jarak, dan rekayasa kesehatan lingkungan. Nah, ini yang belum terlalu kelihatan belakangan ini, yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal Januari yang lalu. Baik, Mas Hermawan, seperti apa sih kebijakan konkret yang harus dilakukan pemerintah? Konkretnya ini seperti apa? Terkait juga ada kebijakan ganjil genap yang terus berlanjut sehingga membuat orang akan berbondong-bondong memakai transportasi publik begitu. Apakah ini masih tepat kebijakan ganjil genap ini untuk terus diterapkan? Ya, kebijakan ganjil genap contohnya memang itu seharusnya sudah dikembalikan kepada kebijakan yang tidak menerapkan ganjil genap. Karena kita ketahui saat ini juga sudah dilakukan PTM 100%. PTM pun kita harus koreksi karena PTM sekarang ini terkesan diwajibkan. Padahal jelas Omikron sejak akhir Desember sudah diketahui sebenarnya ada di Indonesia dan potensi lokal transmisi terjadi. Maka itu untuk meminimalisir lokal transmisi itu harus dilakukan upaya-upaya yang teratur, jaraknya teratur, volumenya di angkutan-angkutan publik. Oleh karena itu angkutan publik tidak bisa full capacity kembali, mulai dari angkutan darat, misal Transjakarta, kemudian juga angkutan laut, perkapalan, angkutan udara, pesawat-pesawat terbang juga kan sekarang full capacity. Hemat kami ini semua harus kembali dievaluasi sehingga physical distancing atau penjagaan jarak yang berkonsekuensi terhadap volume, kapasitas, dan juga rekayasa kesehatan lingkungan, transportasi maupun aktivitas layanan publik, ini harus segera dikembalikan pada pengaturan yang kuat sekaligus pengawasan yang jelas. Karena kalau terlambat, kita bisa saja akan menemukan kasus yang naik secara sporadis, itu pun sudah diprediksi sekitar bulan Februari. Nah, kita juga mengkhawatirkan health system capacity kita, kapasitas fasilitas kesehatan kita itu ada pada angka ideal maksimal 250.000 atau 260.000 kasus aktif yang bisa ditampung. Lebih dari itu kita akan mengalami kepayahan dan itu yang sudah pernah terjadi di bulan Juni, Juli yang lalu agar tidak terulangi kembali. Maka upaya flattening the curve atau melandaikan kurva tidak sporadis naik pada satu waktu, itulah yang membuat kita lebih terkontrol, mitigasi resiko lebih baik, dan itu dimulai dari kebijakan yang sifatnya berpihak pada pencegahan dan pengendalian COVID, Mbak Lintang.
apalagi kita juga pernah mengalami tenaga kesehatan kepayahan pada gelombang varian Delta yang lalu, kita harus menjadikan ini evaluasi. Tapi apakah Anda ingin menyebutkan bahwa pengetatan pembatasan di transportasi umum misalnya itu harus sudah mulai dilakukan saat ini dengan tidak menerapkan kembali ganjil genap begitu? Tentu saja kita berharap memang dalam pekan-pekan ini ganjil genap ini harus segera dievaluasi. Rasa-rasanya orang-orang harus dikembalikan pada perlindungan private areanya, penggunaan transportasi pribadi, sementara kita harus tolerir. Memang itu harus seiring juga dengan evaluasi terhadap PTM. Karena PTM sekolah ini menyumbang banyak sekali aktivitas di keramaian jalanan, dan pada akhirnya itu juga akan berdampak. PTM itu tidak mungkin hanya bisa mengendalikan lingkungan sekolah kalau tetap diaktifkan 100%. Tetapi lingkungan transportasi dari menuju sekolah dan dari sekolah menuju kembali ke rumah, itulah saat-saat kritis orang potensi terpapar dan juga bisa menjadi faktor resiko besar. Bila terjangkit pada anak-anak kita, siswa yang remaja atau bahkan siswa yang masih kanak-kanak di bawah 12 tahun. Karena cakupan imunisasi juga masih sangat rendah di segmen itu. Apakah puncak ini kan sudah diprediksi Februari hingga awal Maret esok begitu ya Mas Hermawan. Tapi apakah PTM ini masih terus harus dilakukan? Bagaimana masyarakat harus mengantisipasinya? Sedangkan kebijakan pemerintah harus memberlakukan PTM ini terus berlanjut. Namun juga kita ketahui sendiri beberapa sekolah di DKI Jakarta sendiri beberapa waktu lalu belasan bahkan sudah ditutup begitu karena ada siswa dan gurunya terkonfirmasi positif COVID-19. Harapan kita PTM ini terutama bagi sekolah-sekolah negeri ya, kalau swasta memang masih ada yang melakukan mixed method dengan cara juga luring dan juga daring ya. Tetapi untuk yang negeri ini kita kembali menghimbau agar pemerintah tidak mewajibkan. Selama ini memang dalam komunikasi publik tidak mewajibkan pertemuan offline ini, tetapi terkesan di lapangan itu diwajibkan. Sehingga itulah yang memang pada akhirnya terjadinya paparan kembali ya, terutama di kawasan DKI atau Jabodetabek yang memang kasus Omikronnya sudah jelas lebih tinggi. Nah oleh karena itu sekarang kita berharap pemerintah pusat melalui SKB 4 Menteri dievaluasi kembali, kemudian pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat masing-masing daerah untuk mengeluarkan edaran agar pertemuan tatap muka ini tetap diberikan opsional untuk di-mix sesuai dengan kondisi sekolah dan juga bagaimana juga kekhawatiran dari para wali murid dan juga siswa, karena tidak semua siswa juga terutama usia sekolah dasar itu sudah divaksin dan tenaga pendidik kependidikan juga belum semuanya divaksin. Nah, belum lagi rekayasa lingkungan karena tidak gampang untuk mengatur volume ruang-ruang pembelajaran saat ini karena kita harus memastikan penjagaan jarak dan juga pada akhirnya jam belajar pun pasti akan dievaluasi. Efektivitas PTM 100% ini secara substantif tetap akan terganggu ketika pandemi masih berlangsung dan oleh karena itu harus dievaluasi supaya ada ruang opsional sehingga pembelajaran yang sifatnya online tetap menjadi sesuatu yang menjadi pilihan, bukan mewajibkan tatap muka. Karena inilah bagian dari kebijaksanaan kita menyikapi dan mengantisipasi lonjakan kasus dengan varian Omikron yang baru. Pemerintah harus segera bergerak dari sisi kebijakan, tidak sekedar himbauan. Poinnya, Mbak Lita. Berarti akan ada mix method yang harusnya dilakukan begitu ya, supaya orang tua murid pun juga memiliki pilihan untuk supaya tenang begitu anak-anaknya bisa menjalankan pembelajaran begitu. Namun Mas Hermawan, beberapa waktu terakhir juga ada kasus positif COVID-19 di kantor-kantor pelayanan publik selain di sekolah. Nah, apakah salah satu contohnya adalah di Kelurahan Gondangdia yang puluhan karyawannya ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Apakah pemberlakuan WFH atau work from home itu juga bisa menjadi pilihan yang diberlakukan kembali untuk saat ini? Iya, tentu saja. Tetapi sebelumnya yang harus kita kuatkan dan aktifkan kembali itu adalah peran Satgas di masing-masing perkantoran atau pemukiman. Kita ingat dulu kita memiliki kampanye yang cukup kuat terkait dengan community participation atau community-based inisiatif ya di dalam pencegahan pengendalian COVID. Nah, keaktifan komunitas itu termasuk membentuk Satgas COVID. Konsekuensi tugas dari Satgas COVID memastikan physical distancing dengan begitu volume dan pengaturan WFH dan WFO ada. Yang kedua berkaitan juga dengan rekayasa workflow, alur kerja, bagaimana tempat cuci tangan disediakan. Sekarang ini udah banyak yang tidak
menguatkan pengawasan dan penerapan ini kelihatannya di lapangan. Oleh karena itu pemerintah, terutama Dinas Ketenagakerjaan, harus turun kembali memastikan Satgas, baru kembali melakukan penegakan pengawasan sehingga bisa diatur volume dan akhirnya ada indikasi untuk WFO maupun WFH secara volume pengaturan yang tepat. Nah, ini kuncinya adalah komitmen pemerintah juga. Karena pemerintah mendasarkan indikasi PPKM leveling yang sekarang di DKI masih level 2, itu kan pada kasus. Sekarang kasus itu signifikan, bahkan sudah 2.000 per hari kenaikan kasus ini. Maka itu saya rasa setuju sekali seperti yang disampaikan Mbak Lintang, bahwa ke depan dan harusnya dimulai dari pekan-pekan ini, pemerintah kembali mengevaluasi kebijakan dan pada akhirnya harus bijaksana menyikapi keadaan agar tidak menjadikan masyarakat umum sebagai korban keganasan dan kecepatan Omikron di kemudian hari. Pak Lintang. Berarti sebelum semuanya terlambat begitu ya, harus ada pengaturan lagi workflow-nya seperti apa untuk di perkantoran, begitu juga di sekolah-sekolah, karena kedisiplinan orang-orang ini sudah mulai berkurang nyatanya seperti itu. Satgas COVID-19 dan pemerintah pun juga harus mulai menegaskan kembali peraturan-peraturannya. Terima kasih Mas Hermawan Saputra untuk informasinya. Terima kasih, sehat selalu.